Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita Bapak Ibu pada malam ini masih membahas bab tentang iddah, ihdad dan istibro ya. Masa iddah, masa berkabung dan masa menunggu kebersihan seorang wanita ya, dari mengandung atau tidak. Nah, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang kedua ya, kalau tidak keliru. Sekarang kita akan membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis dari As-Sa'bi ya, dari Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu fi al-mutallaqati salasan, tentang seorang wanita yang ditalak 3, talak bain. Nah, laisa laha sukna wala nafaqah. Jadi wanita yang ditalak 3, talak bain, itu tidak punya hak untuk diberi tempat tinggal dan tidak pula diberi nafkah, tidak punya hak diberi nafkah oleh si suaminya atau mantan suaminya itu. Jadi kalau sudah jatuh talak 3, andai kata si wanita itu tinggal di rumah milik suaminya, maka dia keluar dari rumah suaminya dan tidak diberi nafkah. Setelah putus talak, tidak ada nafkah, tidak ada kewajiban nafkah atas si suami itu. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa penjelasan penting terkait hadis yang ketiga ini. Yang pertama ya, disebutkan dalam kitab Minhatul Alam, istadalla bihadzal hadisi man qala inna al-mutallaqah al-ba'in wa hiya allati talaqaha zawjuha akhir as-salas laisa laha nafaqah wala sukna minal iddati. Berdalil dengan hadis ini, sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang dicerai talak bain, talak 3, nah, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menceraikannya dan tidak pula punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal selama masa iddahnya. Bapak Ibu masih ingat masa iddah wanita yang dicerai hidup itu berapa lama? Salah satu quru ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, itu masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, cerai hidup. Nah, maka mulai dicerai sampai selesai masa iddah, enggak ada hak nafkah maupun hak tempat tinggal. Suami udah putus tanggung jawab, udah bebas ya. Kalau cerainya cerai bain, talak bain gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian merupakan pendapat para ulama dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, atau dari kalangan tabi'in seperti Atha, Taus bin Kaisan, Hasan al-Basri. Dan dari perspektif pandangan 4 mazhab ini merupakan
pandangan mazhab Al-Hanabilah ya. Termasuk mazhab Az-Zahiriyah, Ibnu Hazm, Ishaq, Abu Thawr dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Termasuk pendapat pertama ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani ya, yang penulis kitab Nailul Autar. Tapi ternyata ada pendapat lain ya. Apakah wanita yang ditalak 3 oleh suaminya talak bain itu dia berhak dinafkahi selama masa iddahnya, berhak diberi tempat tinggal selama masa iddahnya atau tidak? Tadi pendapat pertama tidak. Cerai, putus, selesai. Tanggung jawab suami udah bebas. Tapi menurut pendapat kedua tidak. Annalaha an-nafaqah wa sukna. Dia tetap punya hak untuk diberi nafkah oleh suaminya, tetap punya hak untuk diberi tempat tinggal oleh suaminya selama masa iddah. Berarti selama 3 kali haid, 3 kali suci, atau salah satu quru tadi, dia masih tetap punya hak untuk diberi tempat tinggal oleh suaminya dan diberi nafkah. Nah, setelah itu baru ya. Tapi selama masa iddah masih. Ini pendapat mazhab Al-Hanafiyah. Apa dalilnya? Nah, mereka berdalil dengan surah At-Thalaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukhrijuhunna mim buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Nah, janganlah kalian mengeluarkan mereka, istri-istri kalian, dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka para istri itu keluar dari rumah kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kalau perbuatan bisa berzina dengan laki-laki lain, nah itu keluarin. Kalau itu selingkuh, keluarin. Tapi kalau enggak, karena ketidakcocokan akhirnya talak 3, maka tetap diberi tempat tinggal dan diberi nafkah selama masih masa iddah. Nah, kata mereka, larangan Allah dalam ayat ini untuk mengeluarkan istri yang ditalak itu menunjukkan wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Belum lagi nanti dalam surah At-Thalaq ayat 6 Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Berikanlah tempat tinggal untuk mereka isi-isi yang ditalak itu min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Nah, ini perintah untuk diberi tempat tinggal. Lalu kalau dalil wajib diberi nafkah mana? Nah, mereka menggunakan ya akal ya. Dengan keterangan kata mereka wa amma an-nafaqah fali annaha mahbusatun. Adapun kewajiban memberi nafkah karena dia si istri ini tertahan bisa babi az-zauj min ajlil iddah. Tertahan oleh suaminya min ajli al-iddah, dalam rangka untuk menyelesaikan masa iddah. Maka fatakunu nafaqatuha alaihi. Maka wajib si suami itu memberikan nafkah kepadanya. Kalau dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam hadis tidak dikutip juga. Tapi berdasarkan tadi, karena dia masa iddah masih tertahan oleh suaminya, maka dia berarti harus diberi nafkah. Itu menurut Abu Hanifah. Nah, tapi ini juga merupakan kaul sahabat ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat sama dengan ini ya. Jadi tetap diberi tempat tinggal, diberi nafkah meskipun sudah dicerai talak bain. Dasarnya tadi Umar pernah mengatakan la nad'u kitaba rabbina wa sunnata nabiyyina li qawli imra'atin la nadri la allaha hafizat aw nasiyat laha asukna wan nafaqah. Itu kata Umar. Nah, jadi ada satu riwayat yang bersumber dari Umar, katanya Umar berkata, kami tidak meninggalkan kitab Tuhan kami tidak meninggalkan sunnah Nabi kami disebabkan hanya perkataan seorang wanita, yaitu si Fatimah bintu Qais tadi. Dan
kita tidak tahu apakah dia benar-benar hafal atau jangan-jangan dia lupa gitu. Jadi itu kata Umarnya. Artinya apa? Nah, kata Umar, maka si wanita yang ditalak 3 tetap punya hak untuk diberi tempat tinggal dan diberi nafkah. Lalu dikutiplah ayat Al-Quran ya, dari surah At-Tolak tadi, la tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah. Lalu para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini tadi, yang mengatakan tetap wajib diberi nafkah, diberi tempat tinggal, mereka bilang fahada Umar, inilah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yukhbiru, dia memberitahu anna sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, annalaha an-nafaqah, bahwa si wanita tetap ya harus diberi nafkah gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang la nada'u kitab rabbina wa sunnata nabiyina. Ya, ini memang riwayatnya dari Umar. Namanya ini hadisnya hadis mauquf sampai pada level sahabat. Akan tetapi tidaklah mungkin sahabat ketika berbicara tentang hukum sembarangan kecuali berdasarkan ilmu, maka mauquf tapi wa hadalahu hukmur rafa. Hukumnya tetap sama seperti hadis marfu gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Umar. Pendapat kedua. Jadi pendapat kedua, wanita yang ditalak bain tetap harus dinafkahi, harus diberi tempat selama dalam masa iddah. Pendapat ketiga, ada 3 pendapatnya. Pendapat ketiga mengatakan dia, si wanita yang ditalak bain itu wajib diberi tempat tinggal tapi tidak diberi nafkah. Nah, ini beda ya. Jadi 3 pendapat beda-beda. Nah, ini adalah pendapat, kalau yang pertama tadi mazhab Al-Hanabilah, yang kedua tadi mazhab Al-Hanafiyah, yang ketiga ini pendapat dari mazhab Al-Malikiyah wa Syafi'iyah, bahwa wanita yang ditalak bain masih wajib diberi tempat tinggal selama masa iddah tapi tidak wajib diberi nafkah katanya ya. Apa alasannya? Ya, alasannya karena dalam Al-Qur'an surah At-Tolak ayat 6 tadi hanya disebut tempat tinggal saja. Askinuhunna min haitsu sakantum. Nah, berilah mereka tempat tinggal di tempat di mana kalian tinggal. Udah, nafkahnya enggak ada. Gitu. Perintah untuk memberikan nafkah tidak ada. Maka ini artinya tidak wajib suami yang mencerai istrinya talak bain untuk memberi nafkah. Jadi ya dulu ala adami wujubin nafaqah. Nah, menunjukkan tidak wajib untuk memberikan nafkah. Kemudian diperkuat nanti ya, dengan riwayat yang di mana Nabi mengatakan la nafaqata laki, la nafaqata lak. Tidak ada nafkah untuk kamu, ya. Perkataan Nabi kepada seorang wanita. Nah, ini merupakan riwayat yang paling kuat, ya. Ditambah lagi dengan mafhum mukhalafah dari surah At-Tolak ayat 6. Allah Ta'ala mengatakan wa in kunna ulati hamlin, jika mereka para wanita itu adalah dalam keadaan hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna, maka berikanlah mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari ayat ini ya, tadi yang mantuknya yang terkatakan dalam ayat ini adalah siapa yang wajib diberi nafkah? Wanita hamil. Kan hanya itu yang disebutkan dalam ayat ini. Berarti itu yang mantuk yang terucapkan. Berarti yang bisa dipahami artinya berarti apa? Berarti yang tidak hamil tidak diberi nafkah. Itu namanya mafhum mukhalafah dari ayat ini ya. Pemahaman terbalik dari ayat ini adalah karena Allah hanya menyebut wanita hamil saja yang wajib dinafkahi, berarti kalau tidak hamil tidak dinafkahi.
Itu. Bahkan kata Nabi dalam hadis ya yang disebutkan dalam kitab-kitab sunan ya dari Abu Daud di antaranya Nabi pernah mengatakan la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Tidak ada nafkah untukmu wahai wanita ya yang dicerai 3 tadi illa an takuni hamilan, kecuali kamu dalam keadaan hamil. Lebih kuat lagi dalilnya. Ya. Jadi enggak ada nafkah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, lalu dari 3 pendapat ini, katanya yang ketiga ini adalah menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, penulis kitab Bulughul Maram ini adalah pendapat jumhur yang ketiga ini. Nah lalu pertanyaannya, di antara ketiga pendapat ini, mana yang lebih kuat? Bapak Ibu masih ingat ya? Terkait hukum wanita yang ditalak bain, cerai 3. Ada 3 pendapat tadi. Terkait apakah wajib dinafkahi, wajib dikasih tempat tinggal atau tidak. Pendapat pertama mengatakan apa? Tidak, sudah tidak wajib diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Pendapat kedua, masih wajib diberi nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ketiga, hanya wajib diberi tempat tinggal tapi tidak wajib diberi. Masing-masing ada dalilnya tidak? Ada. Masing-masing ada dalilnya. Lalu bagaimana? Maka di dalam kitab Minhatul Alam ini diterangkan masing-masing dalil diuji ya. Nah, tugas kita memang menelusuri masing-masing dalil ini mana sih yang lebih kuat. Baru nanti kita bisa mengambil ya, kesimpulan mana di antara 3 pendapat ini yang paling kuat dalilnya. Sekarang kita uji pendapat yang kedua dulu. Pendapat kedua, mereka mengatakan apa tadi? Wajib dinafkahi, wajib diberi tempat tinggal selama masih dalam masa id. Dalilnya surah At-Tolak ayat 1 dan ayat 6. Nah, itu dikritik. Istidlal dengan kedua ayat tersebut untuk menyatakan bahwa wanita yang ditalak 3 itu masih wajib diberi nafkah dan tempat tinggal lemah. Karena apa? Karena kedua dalil tadi konteksnya adalah untuk wanita yang dicerai, bukan talak bain, tapi tolak roj'i namanya. Jadi baru tolak 1, tolak 2. Konteks ayat itu bicara tentang itu. Kalau kita mau baca secara utuh ayat 1 surah At-Tolak, karena ada kalimat la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Jadi kamu tidak tahu, bisa jadi Allah. Nah, setelah itu maksud yuhdisu amra itu ya menjadikan salah satu dari keduanya atau kedua-duanya ingin balik gitu ya, ingin balik. Nah, berarti ini konteksnya ayat tadi la tukhrijuhunna min buyutihin atau askinuhunna min haitsu sakantum, tidak boleh lepas dari kalimat ini tadi. Artinya berarti itu berlaku hanya untuk orang yang wanita yang ditolak 1 atau 2. Nah, yang ditolak 3 enggak termasuk. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Apalagi didukung oleh hadis riwayat Imam An-Nasa'i di mana Nabi mengatakan innama an-nafaqatu was-sukna, sesungguhnya kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal lil mar'ati, bagi seorang wanita ya yang dicerai tadi, idza kana li zaujiha alaihi ar-raj'ah, jika suaminya masih punya kesempatan untuk raj'ah. Raj'ah itu kembali. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini jadi sekalian, berarti pendapat kedua kuat atau lemah? Lemah. 1 ya, kalau berdalil dengan surah At-Tolak tadi. Tapi masalahnya mereka punya dalil yang kedua. Perkataan siapa? Umar tadi. Nah, bagaimana penjelasannya? Perkataan Umar ya, menurut para ulama hadis
bukanlah hadis sahih. Nah itu. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya terkait dengan apa yang dikatakan Umar, Imam Ahmad mengatakan, apakah ini sahih dari Umar? Qala la. Kata Imam Ahmad, tidak, ini tidak sahih dari Umar. Nah, jadi bukan Umar tidak mengatakan itu. Nah, berarti kan hadisnya hadis lemah. Ya. Bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni juga mengatakan ya sama dengan Imam Ahmad terkait dengan perkataan Umar ini. Nah, apalagi kata-kata Umar katanya wa sunna la nada'u kitab rabbina wa sunnatan nabiyina, itu mana buktinya kalau sunnah itu kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberi tempat tinggal merupakan sunnah Nabi kita. Andai kata itu benar, harusnya Umar menyampaikan dong hadisnya. Tapi Umar menyampaikan nggak hadisnya? Enggak. Nah itu. Jadi orang kalau itu ada dalam hadis, endi hadisnya? Nah itu harus ditanya. Umar mana hadisnya? Enggak ada. Kan kadang gitu ya. Orang mempertahankan pendapatnya, katanya ada riwayatnya begini begitu. Lah kalau ada mana? Gitu. Nah ini penting. Di samping tadi bahwa ini kata Imam Ahmad itu bukan dari Umar. Nah maka clearlah, jelaslah pendapat kedua yang mengatakan wanita yang dicerai talak bain wajib diberi nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat yang lemah secara dalil, istidlalnya lemah. Nah, sekarang tinggal dua. Ya. Lalu bagaimana dengan pendapat yang ketiga tadi, yang mengatakan wajib diberi tempat tinggal tapi tidak wajib diberi nafkah. Itu ya. Sama dalilnya dengan pendapat kedua. Kewajiban memberi nafkah berdasarkan surah At-Tolak ayat 1 dan 6. Sementara tadi sudah clear, ayat itu bicara dalam konteks wanita yang dicerai 1 atau 2, tolak raj'i. Maka tidaklah tepat jika dalil itu digunakan untuk menegaskan bahwa wanita yang ditalak 3 tetap wajib diberi tempat tinggal. Nah, dengan demikian berarti pendapat ketiga pun termasuk pendapat yang tidak kuat secara dalil. Nah, berarti dengan demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di antara 3 pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah secara dalil pendapat pertama. Itu. Dalilnya jelas tadi. Riwayat An-Nasa'i, innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kanat li zawjiha alaihi raj'ah. Itu sangat jelas sekali. Lalu diperkuat oleh hadis sahih ini, riwayat Imam Muslim. Fatimah bintu Qais mengatakan ya tentang wanita yang dicerai 3 itu laisa laha sukna wala nafaqah. Nah, jadi kuat sekali dalilnya. Nah, ini maka Bapak Ibu itu ya, kalau kita telusuri, kita sebenarnya gampang ya. Kalau ada khilaf di antara para ulama, kita telusuri aja penjelasan para ulama. Nah, terus bantahan-bantahannya seperti apa. Nah, nanti baru akhirnya kita akan bisa ambil kesimpulan. Dan dalam banyak perkara seperti itu. Ya, kan pasti kita banyak hal yang kita berbeda pendapat gitu ya. Tentang banyak perkara, gampang. Dalilnya aja kita lihat. Tentu dengan kita membaca penjelasan para ulama. Nah ini, kalau ada katanya kata Umar, Fatimah itu kan perempuan. Perempuan itu ya bisa jadi dia ini pelupa. Ya. Tadi kan gitu. La'allaha hafizat an nasihat kan itu. Sehingga kesimpulannya kita nggak bisa berdalil dengan riwayat dari seorang wanita. Kan gitu. Wah, ini pendapat ngawur gitu. Apalagi ini kan bukan kata-kata Umar. Kalau dinisbatkan kepada Umar tadi nggak benar. Karena faktanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh seorang wanita dan diterima oleh para ulama. Bahkan Aisyah termasuk sahabat mungkin kalau enggak kedua, ketiga yang hadisnya paling banyak setelah Abu Hurairah. Nah, termasuk Fatimah bintu Qais, bahkan beliau menghafal hadis Nabi yang panjang. Ya,
Beliau hafal hadis Nabi yang panjang ketika Rasul berkhutbah menjelaskan tentang Dajjal. Panjang hafal. Nah ini cuman ringkas hadisnya. Masa nggak hafal? Sampai halamannya ya, Nah, kalau itu ustadz yang hafal banget gitu ya. Nah, sampai halaman pojok lembar berapa gitu ya. Jadi intinya tuduhan kalau riwayat wanita nggak bisa diterima, ini tuduhan yang batil ya. Nggak. Wanita juga diterima riwayatnya jika memang dia betul-betul hafal dan itu banyak buktinya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya, penjelasan hadis tentang wanita yang ditalak bain berarti tidak punya hak dinafkahi dan diberi tempat boleh langsung disuruh keluar. Ya sudah, kamu silakan pergi. Kira-kira begitu. Kecuali kalau rumah itu punya si wanitanya. Nah, kalau gue gini bagi dulu gitu ya. Kalau rumah itu punya si suami, iya. Nah, kalau udah cerai talak bain gitu. Artinya gini, suami sudah tidak lagi bertanggung jawab gitu. Tapi andai suami, kalau kamu masih mau tinggal sini ya silakan. Boleh atau tidak? Ya boleh aja. Cuma tidak wajib gitu, Mbak. Kalau suaminya kasihan ya wis. Kalau kita udah nggak cocok kan, selesai. Kamu masih mau tinggal di sini sebelum cari kontrakan kan, sebelum dapat suami baru misalnya. Ya silahkan aja gitu. Ya boleh, suami boleh, tidak dilarang. Nah, kalau dengan alasan saya ikut anakku, dia mau pergi itu. Ada juga. Ya, karena udah punya anak. Ikut anaknya kan, rumah itu punya anaknya atau punya bapaknya? Ya punya bapaknya. Anak kan belum punya hak, kecuali bapaknya udah mati baru. Nah ini kan belum, udah jadi warisan belum? Belum. Mau bapaknya masih hidup. Kalau gonogini lain. Gonogini itu apa gonogini? Harta yang dihasilkan dari kedua belah pihak. Misalnya ada rumah, suami istri bangun rumah. Rumah itu dibangun berdasarkan penghasilan kedua belah pihak. Nah, itu nanti baru gonogini itu. Nanti dihitung berapa saham istri, berapa saham suami. Itu. Banyakan istri atau banyakan suami atau sama? Ya itu tinggal dihitung aja. Andai kata misalnya banyakan suami, berapa dulu sumbangsi istri membangun rumah ini? Katakan harga rumahnya 300 juta. Tanahnya punya siapa tanahnya? Itu kan perlu dihitung juga kan? Oh tanahnya warisan dari keluarga istri, nah itu lain lagi nanti ya. Nah itu tentu perlu dipertimbangkan ya. Nah katakanlah gampangnya itu tanah dari warisan si suami atau suami yang beli, tapi rumahnya yang bangun berdua 300 juta. Istrinya nyumbang 100 juta, suaminya 200 juta. Berarti ketika cerai talak 3, uang 100 juta harus dibalikin atau tidak? Iya, balikin kepada Lah kalau nggak bisa balikin waktu itu juga gimana? Ya tinggal kompromi aja. Nah kompromi ya kira-kira kapan mau dibayarkan, terus selama belum dibayar boleh nggak tinggal di sini kan gitu. Nah ya akhirnya ya mau tidak mau suami ya silakan gitu, karena masih ada sumbangsi si istri kan di situ. Nah, tinggal 100 juta habisnya berapa tahun? Kalau mau hitung-hitungan kan begitu. Tapi gampangnya gitulah ya. Kalau ada guna gini ya seperti itu. Ya. Gimana? Cerai. Punya anak satu. Tapi yang cerai itu istri karena dibujuk keluarganya. Oh, istri yang minta cerai. Kamu berada, padahal masih 2 tahun. Jadi yang laki-laki kurang sama anaknya. Iya. Yang anak ini masih ikut bapaknya. Terus rumah itu ditinggal sama keluarga yang masih saudara, rumahnya masih kosong kan. Padahal dulu suami istri itu tinggal di rumah itu. Ya. Rumah itu milik siapa? Istrinya. Oh, milik istrinya.
Oh, tanahnya punya istrinya, bangun rumahnya berdua. Ya, ya akhirnya si istri minta cerai pada suaminya. Ya, ke pengadilan. Ya, ini namanya apa nih? Kalau istri yang minta cerai, apa namanya? Masih ingat gak? Khulu namanya, khulu. Rapa namanya. Rapa ya. Nah, dalam bahasa hadisnya sebut khulu. Kebanyakan sekarang itu gini, masih istrinya mudah sekali kalau yang nyerah itu yang perempuan. Kebanyakan yang kebetulan itu yang minta perempuan. Yang minta cerai justru perempuan. Ya, itu khulu namanya kan? Boleh dalam keadaan tertentu boleh saja si istri minta khulu gitu ya. Karena ya mungkin suaminya punya kelemahan dan secara agama jelek dan seterusnya, boleh. Tapi kan syaratnya apa khulu itu? Nah, itu maharnya harus balikin. Maharnya harus dikembalikan kepada suami. Anaknya sudah usia berapa? 2 tahun. Oh. Nah, kalau masih kecil itu nanti sebab perceraiannya tentu pengadilan harus mengorek ya, menggali apa kok si istri mau cerai dari si suami, kan gitu. Masalahnya apa? Itu. Kalau ternyata mohon maaf misalnya istrinya ingin cerai karena suaminya punya masalah, terus dia sebelum cerai udah selingkuh duluan misalnya, rusak dulu si istrinya. Dalam keadaan si istri yang nusuj rusak, maka tentu pengadilan harus memutuskan anak ini ikut bapaknya. Udah 2 tahun kan sudah tidak nyusu kan, kecuali kalau dia masih menyusui mungkin sama ibunya dulu. Jadi nggak ada masalah dia ikut bapaknya. Cuman mungkin pilihan anak atau rebutan. Rebutan. Yang duluan dapat bapaknya gitu ya. Yaitu soal anak yang menentukan pengadilan setelah digali ya informasi apa penyebab perceraiannya. Kalau cerainya baik-baik, ya karena mungkin udah nggak cocok aja, suami istri udah nggak cocok, tapi suami nggak mau menceraikan, istrinya minta cerai, istrinya orang baik-baik, ya harusnya anaknya diasuh oleh ibunya, lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Yaitu Pak Juwani. Yaitu tadi soal rumah gona gini, maka si istri berarti harus mengembalikan harta suaminya karena itu tanahnya tanah istri kan. Nah, dikembalikan berapa sumbangsi si suami dalam membangun rumah tersebut. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah cerai itu kan berarti pernikahannya sudah tidak sah. Pernikahannya? Bukan musim lah. Sudah bukan. Tadi kan di masa idah kita tidak wajib memberikan tempat tinggal, tapi memperbolehkan. Nah itu caranya tinggal itu gimana kan sudah tidak mungkin. Atau selama masa idah itu masih boleh. Ya, sudah bukan mahram. Ya, ini istilah mahram muhrim perlu dikelirkan juga ya. Jadi, apa beda muhrim sama mahram? Apa bedanya muhrim sama mahram? Lalu suami itu apa? Suami itu mahram atau bukan mahram atau muhrim? Nah, kan itu perlu dikelirkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, satu ya, mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Nah, itu mahram maknanya orang yang haram dinikahi. Siapa contohnya mahram itu? Ibu, ya, adik, bibi, itu mahram. Kalau dari pihak perempuan, kalau laki-laki ya sama, berarti saudara kandung, ya, anak dengan bapaknya, kakeknya, pamannya, itu mahram. Suami mahram atau bukan? Bukan. Makanya jadi suami, ya kan? Berarti dia bukan mahram. Itu satu mahram. Kalau muhrim ada beberapa makna disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Ya, itu kamus besar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab diterangkan dengan bahasa Arab. Makna pertama, muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Itu satu makna pertama.
Orang haji, umroh, pakai ketika ihram pakai kain laki-laki itu namanya muhrim. Yang kedua, muhrim itu adalah orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada si wanita. Maka muhrim itu bisa dari mahram, bisa juga bukan dari mahram. Muhrim yang dari mahram seperti bapak, paman, kakak itu bisa jadi muhrim dari mahram. Tapi muhrim bisa juga bukan dari mahram seperti suami. Nah, suami. Atau kalau pas safar umroh, pembimbing umroh bisa jadi muhrim itu. Makanya di Saudi sekarang udah tidak ada kewajiban bagi wanita yang umroh dapat ada surat keterangan muhrimnya siapa. Karena memang nanti udah kita lewat ya hadisnya. Dulu juga isi-isi Nabi pernah diantar oleh sahabat yang bukan mahramnya, tapi bisa jadi pelindung muhrim. Nah itu. Nah, jadi suami bisa jadi muhrim. Nah, pertanyaan Mas Rahmat adalah tadi apa muhrim artinya? Berarti dalam konteks hubungan rumah tangga ini pelindung. Nah, ketika si suami bercerai dengan istrinya berarti si suaminya sudah bukan mahram atau bukan muhrim namanya? Kalau mahram dari dulu bukan mahram memang. Ya. Jadi sudah tidak punya kewajiban ya dalam konteks suami istri maksudnya. Nah, artinya dalam bahasa lainnya sudah ajnabi. Ajnabi itu nama yang paling gampang kita sebut untuk supaya tidak bingung. Kalau suami istri itu bukan ajnabi, bukan orang asing. Ajnabi itu bukan orang, karena suaminya. Mahram bukan ajnabi. Nah, ajnabi itu bisa dari bukan mahram itu ya. Tapi untuk lebih memudahkan kita gunakan istilah ajnabi. Ajnabiyun itu artinya orang asing. Berarti si suami kalau sudah cerai dengan istrinya sudah orang menjadi ajnabi. Udah jadi orang asing. Wong liyo bahasanya Pak Supri, wong liyo ya. Orang asing dalam bahasa Arabnya disebut bahasa fikihnya ajnabi. Nah, kalau sudah menjadi ajnabi, maka hak-hak si laki-laki ini terhadap mantan istrinya sudah hilang. Bersama hilangnya kewajiban dia untuk menafkahi dan memberi tempat tinggal. Contoh, ya, dulu suami boleh menyentuh. Kalau sudah cerai, udah nggak boleh lagi sentuhan. Nah, dulu si suami boleh lihat dia nggak pakai jilbab, bahkan lihat nggak pakai apa-apa pun boleh. Ya, iya kan? Ketika jadi suaminya. Tapi ketika sudah cerai, boro-boro nggak lihat pakai apa-apa, nggak pakai jilbab pun udah nggak boleh. Si suami udah nggak boleh lihat istrinya tanpa jilbab, melihat auratnya, lihat betisnya, lihat rambutnya sudah nggak boleh. Nggak terpaksa apa? Kecuali istrinya jatuh gitu ya, pingsan ya, oke deh, kita terima kata terpaksa itu. Ya, nah, maka konsekuensi itu harus diterima. Lalu pertanyaan Mas Rahmat, lo gimana? Hak-hak suami kan udah hilang, kok masih tinggal di situ satu rumah yang sama? Konsekuensinya jika ya si suami mau berbaik hati, dia ya silakanlah kalau kamu suka. Maka kedua belah pihak harus tadi mengetahui batas masing-masing. Jadi si istri sudah tidak boleh lagi memperlihatkan auratnya. Satu, pada mantan suaminya. Si istri sudah tidak boleh lagi disentuh oleh suaminya. Tidak boleh lagi tidur sekamar. Ya. Iya. Tidak lagi boleh berkholwat juga itu. Ya kan udah ongli ya tadi kan. Ya kan kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin, kecuali ada ibunya, undang ke situ. Nah, kalau enggak ada atau ada saudaranya. Jadi itu berat apa ringan itu konsekuensinya? Berat. Maka yang paling aman suruh keluar. Atau kalau enggak suaminya ya wis aku sing ngontrak saya kan gitu. Kamu di sini dulu. Ya itu Mas Rahmat. Karena itu berat itu. Enggak. Tapi di masyarakat kira-kira masalah ini diperhatikan atau tidak?
Enggak diperdulikan. Jadi, ya, tapi batasannya diperhatikan nggak boleh. Nah, itu. Rata-rata nggak diperdulikan. Nah, kira-kira mereka tahu nggak ilmu ini? Belum. Masalahnya karena kejahilan, kebodohannya sehingga ditabrak tuh ketentuan-ketentuan syariat ditabraknya. Bahkan mungkin udah cerai tapi masih sentuhan kan gitu. Udah cerai masih tidur bareng kan, repot itu ya. Ketentuan syariat ditabrak. Ya itu Mas Rahmat ya. Jelas? Ya baik Bapak Ibu, karena sudah Isya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.